Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan masih belajar mengenai makhluk hidup. Lebih tepatnya mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita, di lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. IPA, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelumnya, kalian bisa buka terlebih dahulu halaman 49, buku paket tema C. Sudah dibuka? Baik. Pada subtema sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang persamaan makhluk hidup, yaitu ciri-ciri khususnya yang sama. Seperti yang pertama, bernafas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangan. Semua makhluk hidup memiliki persamaan ini. Jika satu saja tidak ada, maka tidak bisa disebut makhluk hidup. Ingat, keenam ciri-ciri khusus ini adalah persamaan makhluk hidup, di mana kalau tidak ada satu, maka itu bukan termasuk makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar mengenai perbedaannya. Setiap makhluk hidup tentu memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Di antaranya adalah seperti bentuk, ukuran, warna, dan tempat hidupnya. Perbedaan-perbedaan antar makhluk hidup tersebut menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut juga keanekaragaman hayati. Kalau kalian perhatikan, meskipun sama-sama kucing, ada kucing yang berbeda warna, berbeda ukuran, juga manusia. Meskipun sama-sama manusia, tetapi setiap manusia memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan satu sama lain. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pada bab ini, hal yang pertama akan kita pelajari adalah tentang hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Hewan-hewan langka tersebut dilindungi agar apa? Tidak punah. Berikutnya, kita akan belajar bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagian tubuh tanaman dan juga bunga. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Nah, untuk bagian ini kita akan belajar tentang hewan dan juga tumbuhan langka. Mereka dilindungi agar tidak punah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan tayangan video berikut ini. Tahukah kamu, di Indonesia terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka? Lalu, apa ya hewan dan tumbuhan langka itu? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit jika populasinya menurun dengan cepat, dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja. Salah satu hewan langka adalah komodo. Komodo adalah kadal raksasa terbesar di dunia dan dapat hidup sampai kurang lebih 30 tahun. Saat ini kita dapat banyak menemukan komodo di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada badak Jawa atau badak bercula satu. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah loh. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang cukup lama. Populasinya pun kian menurun. Penyebabnya adalah perburuan yang dilakukan secara liar, yaitu perburuan cula badak. Selain itu juga hilangnya habitat tempat badak tinggal. Saat ini kita bisa menemui badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Provinsi Banten. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Selain hewan, terdapat juga beberapa tumbuhan yang langka loh, di antaranya bunga Rafflesia Arnold. Bunga ini terkenal dengan sebutan bunga bangkai karena mengeluarkan bau busuk yang menyengat yang berfungsi untuk menarik lalat untuk membantu proses penyerbukan.
Penyebab langkanya bunga ini adalah kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah hutan untuk pertanian dan lain sebagainya. Penemu bunga ini adalah Sir Stamford Raffles. Dia adalah seorang bangsawan dari Inggris. Kamu bisa melihat bunga ini salah satunya di Taman Nasional Bengkulu. Lalu ada pohon cendana. Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Karena keharumannya, pohon ini menjadi sangat berharga sehingga jumlahnya semakin berkurang. Pohon cendana ini banyak ditemui di Nusa Tenggara Timur. Lalu, apa yang perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Maka, perlu adanya pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tujuan pelestarian adalah untuk melindungi tumbuhan dan hewan dari kepunahan, lalu melestarikan hewan dan tumbuhan langka, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat dilakukan diantaranya tidak berburu hewan sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan-hewan langka, melakukan tebang pilih dan tidak menebang pohon sembarangan. Selain itu, salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan hewan langka adalah dengan adanya Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa yaitu tempat melindungi hewan tertentu, terutama hewan-hewan langka. Selain itu, ada pun cagar alam. Cagar alam adalah tempat yang berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Maka dari itu, ayo kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Cukup sekian. Thanks for watching. Bye-bye. Nah, sekarang kalian buka halaman 54. Sudah? Pada bab ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Nah, hewan memiliki beberapa bagian tubuh. Berbeda hewan tentu saja bagian tubuhnya berbeda juga. Setiap tubuh hewan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah kucing. Kucing adalah hewan yang hidup di darat. Tubuh kucing ditutupi oleh rambut atau bulu yang lebat. Tubuh kucing terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Pada bagian kepala terdapat mata, telinga, hidung, mulut, dan kumis. Pada bagian badan terdapat perut dan ekor. Ekor kucing juga memiliki guna tersendiri, yaitu menjaga keseimbangannya. Terlebih lagi ketika berjalan atau berlari. Kucing memiliki 4 kaki, setiap kaki memiliki 4 jari. Beda dengan manusia ya. Kucing hanya memiliki 4 jari dan kucing tidak memiliki jempol. 4 jari tersebut memiliki kuku-kuku yang tajam atau cakar, berguna untuk menangkap dan menerkam mangsanya. Berikutnya ikan. Sebetulnya sudah kalian lihat di gambar di samping. Ikan hidup di air dan tidak dapat hidup di darat. Ikan dapat hidup di air karena memiliki insang sebagai alat pernapasannya. Jadi, ikan bernafas menggunakan insang, alat pernapasan di dalam air. Tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat mata, lubang hidung, mulut, dan insang. Ikan tidak memiliki kelopak mata. Oleh karena itu, mata ikan tidak dapat menutup atau memejam. Pada bagian badan ikan terdapat sisik dan sirip. Sisik terdapat di permukaan tubuh seperti kulit. Sisik berguna untuk melindungi tubuh ikan. Ikan dapat berenang karena memiliki 5 pasang sirip sebagai alat geraknya. Jadi ketika ikan bergerak, dia menggerakkan siripnya, seperti dayung pada kapal. Pada bagian ekor ikan terdapat sirip ekor juga. Sirip ini gunanya untuk mengatur arah. Ketika belok kanan, ekornya akan mengarah ke kiri. Ketika belok kiri, ekornya akan mengarah ke kanan. Seperti itu. Berikutnya adalah burung. Burung termasuk hewan yang hidup di darat. Burung
Ada yang dapat terbang dan ada pula yang tidak dapat terbang. Kalian tentu sudah tahu apa contohnya burung yang tidak bisa terbang. Seperti ini. Seperti apa? Ayam, burung puyuh, burung unta. Contoh burung-burung yang tidak dapat terbang. Tubuh burung terdiri atas kepala, badan, kaki, sayap, dan ekor. Pada bagian kepala burung terdapat mata, telinga, lubang hidung, dan paruh. Burung makan menggunakan paruhnya. Burung tidak punya gigi, jadi burung tidak bisa menggigit. Tubuh burung ditutupi oleh bulu-bulu yang ringan tetapi kuat. Bulu ini fungsinya untuk melindungi burung dari udara dingin. Ketika burung-burung terbang dingin, di atas itu dingin. Agar tetap hangat, burung-burung tersebut menggunakan bulunya. Kaki dan sayap merupakan alat gerak burung. Burung memiliki 2 sayap untuk dapat terbang. Burung juga memiliki 2 kaki untuk berjalan. Ekor terdapat pada bagian belakang tubuh burung. Ekornya berguna seperti ikan tadi, mengendalikan arah, mengemudi ketika terbang. Kalau ikan menggunakan ekornya mengarahkan ketika dia berenang. Kalau burung menggunakan ekornya mengarahkan ketika dia terbang. Kucing tadi juga sebenarnya sama, menggunakan ekornya untuk penyeimbang ketika berlari. Berikutnya serangga. Nah, serangga adalah hewan yang sangat kecil. Serangga ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak memiliki sayap. Semut, kutu yang biasanya ada di kasur atau kutu rambut adalah contoh serangga yang tidak memiliki sayap. Lalat, nyamuk, lebah adalah contoh serangga yang memiliki sayap. Berikut ini ciri-ciri tubuh serangga yang diwakili oleh kupu-kupu. Jadi saat ini kita hanya membahas tentang serangga diwakili kupu-kupu. Tubuh kupu-kupu terdiri dari kepala dan badan. Kepala kupu-kupu terdiri dari sepasang mata, antena, dan belalai. Belalai adalah alat yang untuk digunakan menghisap nektar pada bunga. Badan kupu-kupu terdiri dari bagian dada dan perut. Pada bagian badan tersebut terdapat 2 pasang sayap yang besar dan 3 pasang kaki. Jadi jumlah kaki kupu-kupu ada berapa? 6. Sayapnya ada 2. Kaki dan sayap merupakan alat gerak kupu-kupu. Nah, sekian untuk materi hari ini. Tugasnya yang pertama, mengerjakan evaluasi 2 di halaman 87. Ingat, hanya IPA saja. Hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan dan jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Oh iya, jangan lupa setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, kalian bisa menonton video beberapa minggu yang lalu atau selama pembelajaran di tema 1, 2, 3 untuk persiapan PTS atau penilaian tengah semester. Baiklah, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.